Halo teman-teman saya, kenalin nama saya Bintang Ganda Pertama dengan NIM 25013110007. Saya Aila Gia dengan NIM 2501311022. Saya Rizal Effendi dengan NIM 25013111002. Nah, di sini saya dan teman-teman saya itu akan menjelaskan materi fisika yaitu gelombang bunyi. Teman-temannya, kali ini saya dengan teman saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bunyi. Jadi, bunyi adalah suatu getaran yang merambat melalui suatu medium. Jadi teman-teman, bunyi itu nggak bisa merambat di ruang yang hampa. Bunyi memerlukan medium untuk merambat ke telinga kita, seperti udara, air, ataupun benda padat. Bunyi dapat didengarkan oleh telinga jika getarannya sesuai dengan frekuensi pendengaran manusia. Bunyi sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu infrasonik, yang mana itu frekuensinya di bawah 20 Hz, yang mana bisa didengarkan oleh gajah, anjing, kelelawar, dan juga paus. Selanjutnya yaitu audiosonik. Audiosonik dapat didengarkan oleh manusia. Frekuensinya berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz. Selanjutnya yaitu ultrasonik, yang mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, yang mana dapat didengarkan oleh lumba-lumba, kucing, tikus, dan juga kelelawar. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat ke segala arah. Bayangkan nih teman-teman, kita berada di tengah lokasi proyek konstruksi. Ketika alarm alat berat berbunyi, suara tersebut tidak hanya bergerak lurus, tetapi menyebar ke berbagai arah sehingga dapat didengar oleh seluruh pekerja. Fenomena ini terjadi karena bunyi merambat melalui getaran partikel medium secara 3 dimensi. Berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru. Oleh karena itu, gelombang bunyi dari sumber titik akan menyebar secara sferis. Dalam teknik sipil, prinsip ini penting untuk keselamatan kerja. Alarm bahaya harus dapat terdengar oleh pekerja di berbagai posisi proyek, baik di area scaffolding maupun di dalam galian. Oke teman-teman, untuk sifat yang kedua adalah bunyi dapat dibantulkan. Ketika gelombang bunyi mengenai permukaan keras seperti beton atau baja, sebagian energi bunyi akan dibantulkan kembali. Refleksi bunyi ini terjadi karena medium yang kaku dan berdensitas tinggi, sulit bergetar sehingga energi gelombang dipantulkan sesuai hukum pemantulan. Dalam teknik sipil, prinsip ini digunakan pada alat ultrasonic pulse velocity test atau UPV. Gelombang ultrasonik dikirimkan ke dalam beton untuk memeriksa kualitas struktur. Jika terdapat retakan atau rongga, sebagian gelombang akan dibantulkan lebih awal sehingga waktu tempuh bunyi berubah. Dari perubahan ini, kerusakan internal beton dapat dideteksi tanpa membongkar struktur tersebut. Tadi kan udah belajar nih sifat pertama dan kedua dari bunyi. Kali ini teman saya akan menjelaskan sifat ketiga dan keempat dari bunyi tersebut. Oke, kita masuk yang sifat yang ketiga, yaitu bunyi dapat diserap. Sifat ini sangat penting dalam perancangan akustik bangunan. Ketika bunyi mengenai material lunak dan berpori seperti glass wall atau busa akustik, getaran udara masuk ke pori-pori material dan mengalami gesekan dengan serat material. Proses ini mengubah energi bunyi menjadi energi panas melalui disipasi energi. Dalam teknik sipil, konsep ini digunakan untuk menghitung koefisien absorpsi material pada auditorium, bioskop, dan ruang pertemuan agar ruangan tidak menimbulkan gaung yang berlebihan. Selanjutnya, yaitu bunyi dapat dibiaskan atau mengalami pembelokan arah rambat. Pembiasan bunyi terjadi akibat perbedaan suhu udara yang menyebabkan perubahan cepat rambat bunyi. Gelombang bunyi akan memblok menuju daerah dengan cepat rambat yang lebih rendah. Pada malam hari, udara dekat permukaan tanah lebih dingin dibandingkan udara di atasnya. Akibatnya, gelombang bunyi membelok kembali ke arah tanah sehingga suara kendaraan atau mesin proyek terdengar lebih jelas. Dalam teknik sipil, pemahaman ini digunakan dalam pembuatan peta kebisingan atau noise map untuk mengontrol dampak suara proyek terhadap lingkungan sekitar. Oke nih teman-teman, tadi udah jelasin kan sama teman saya untuk sifat ketiga dan sifat keempat. Nah, setelah tadi kita sudah belajar apa itu pengertian bunyi, apa sifat-sifatnya, dan juga klasifikasinya itu apa aja. Nah, di sini kita masuk materi baru, yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
contoh yang pertama itu adalah suara gema di gor saat kita berolahraga. Misalnya ketika kita bermain badminton. Nah, gema terjadi karena suara merambat ke segala arah lalu dipantulkan oleh dinding dan atap ruangan. Pantulan suara tersebut terdengar kembali secara berulang sehingga suara terdengar terus-menerus atau memanjang. Yang kedua adalah saat terjadi petir. Kita biasanya melihat cahaya kilat terlebih dahulu, kemudian baru mendengar suara guntur. Hal ini terjadi karena cahaya merambat jauh lebih cepat dibandingkan bunyi. Suara guntur merambat melalui udara sebagai gelombang bunyi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita. Setelah melihat contoh gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata gelombang bunyi juga memiliki beberapa penerapan dalam bidang teknik sipil. Berikut adalah videonya. Yang pertama adalah pengujian kualitas beton menggunakan metode UPV atau Ultrasonic Pulse Velocity. Metode ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang ultrasonik melalui beton untuk mengetahui kualitas dan kepadatan beton, serta mendeteksi adanya retakan di dalamnya. Semakin cepat gelombang merambat, maka kualitas beton semakin baik. Teknologi yang disebut dengan sonar alias sound navigation and ranging. Pada sistem sonar, nantinya gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke bawah laut. Kemudian, apabila gelombang tersebut bersentuhan dengan sesuatu, misalnya ikan ataupun kapal tenggelam atau mungkin dasar laut, gelombang tersebut akan berbalik arah lagi menuju kapal. Nah, cara untuk mengukur kedalamannya adalah dengan menghitung waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali lagi ke kapal. Contoh yang kedua adalah penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Sonar bekerja dengan memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut, lalu gelombang tersebut dipantulkan kembali ke alat penerima. Dari waktu pantulan itu, kedalaman laut dapat dihitung. Teknologi ini sering digunakan dalam survei dan pembangunan konstruksi di wilayah perairan. Jal, boleh tahu nggak sih untuk materi gelombang bunyi selanjutnya itu apa sih? Nah, materi selanjutnya itu besaran gelombang bunyi. Nah, ini biar gampang kita mengerti, kita pakai gambar aja gimana? Ayo sini. Nah, besaran yang pertama itu adalah lambda. Lambda itu panjang gelombang antara dua titik puncak atau dua titik di lembah ya. Nah, terus yang kedua itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu jumlah gelombang yang terjadi setiap satu detik. Satuan frekuensi itu adalah hertz ya. Nah, satu gelombang itu gimana? Satu gelombang itu adalah di saat satu bukit dan satu lembah itu adalah satu gelombang. Nah, sekarang yang ketiga adalah periode dengan simbol T besar. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang. Nah, periode sama frekuensi itu ada hubungannya. Jadi, semakin besar frekuensi, maka periode semakin kecil. Nah, terus yang keempat adalah cepat rambat dengan simbol V. Jadi cepat rambat itu adalah kecepatan gelombang bunyi saat merambat melalui suatu medium. Rumus awalnya itu adalah lambda dikali frekuensi. Nah, terus yang kelima adalah amplitudo. Amplitudo itu simpangan maksimum dari suatu gelombang seperti ini. Nah, semakin besar amplitudonya, maka bunyi akan terdengar semakin keras. Nah, sekarang kita sudah mengenal tuh apa aja besaran di gelombang bunyi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita udah masuk materi baru nih, yaitu rumus. Rumus yang pertama itulah cepat rambat bunyi dengan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ada juga cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Ada di padat, cair, dan udara. Yang pertama, medium padat dengan rumus V sama dengan akar dari E per P, di mana E adalah modulus yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal,
dan P adalah massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, yang kedua adalah medium cair, yaitu V sama dengan akar dari B per P, di mana B adalah modulus bulk dengan satuan Newton per meter kuadrat per Pascal, dan P sama seperti tadi massa jenis benda. Nah, sekali yang udara itu rumusnya adalah V sama dengan akar Laplace dikali R dikali T per mr. Nah, Laplace adalah yang berbentuk berlogo Y itu, dia adalah tetapan Laplace dengan nilai biasanya 1,4, dan R adalah tetapan gas ideal yang biasanya itu adalah 8,3 Joule per mol Kelvin. Nah, T itu adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin, dan mr itu adalah massa molekul relatif dengan satuan kilogram per mol. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa kuat atau seberapa keras bunyi terdengar di telinga. Ada standar tingkat kebisingan menurut WHO dan Indonesia. Menurut WHO menyatakan bahwa kebisingan di atas 55 desibel pada siang hari dan 50 desibel pada malam hari dapat berdampak buruk bagi kesehatan seperti stres dan gangguan tidur. WHO menggunakan indikator Leiden dan Linnaeus untuk mengukur tingkat kebisingan, sedangkan di Indonesia batas kebisingan disesuaikan dengan fungsi kawasan. Perumahan, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah memiliki batas 55 desibel, sedangkan perkantoran 65 desibel, dan industri dan perdagangan mencapai 70 desibel. Perbedaannya, WHO lebih fokus pada dampak kesehatan pada manusia, sementara standar Indonesia menyesuaikan fungsi dan aktivitas kawasannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai masuk ke contoh soal nih. Nah, untuk yang pertama itu pada proyek pembangunan jalan tol, seorang pengawas berdiri diam di pinggir jalan. Sebuah truk konstruksi bergerak mendekati pengawas dengan kecepatan 20 ms sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 500 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 ms, maka frekuensi klakson yang terdengar pengawas adalah, nah yang pertama kita harus catat dulu data apa aja yang ada di soal. Yang pertama adalah frekuensi, yaitu 500 Hz, kecepatan truk 20 ms, dan cepat rambat bunyi 340. Nah, kita memakai efek Doppler, yaitu rumusnya adalah F V sama dengan per V dikurangin Vs kali V, di mana kalau kita masukkan datanya yaitu 340 per 340 dikurangi 20 dikali 500, dan setelah kita jumlahkan menghasilkan 531,25 Hz. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Sebuah proyek konstruksi menggunakan alat berat. Seorang warga mengeluh bahwa suara terasa jauh lebih bising ketika ia mendekati lokasi proyek, meskipun jenis alat yang digunakan sama. Mengapa intensitas bunyi yang diterima warga meningkat saat mendekati sumber suara? A. Laju rambat bunyi meningkat ketika jarak antara pendengar dan sumber semakin dekat. B. Udara di sekitar lokasi proyek lebih padat sehingga mengantarkan suara lebih baik. C. Frekuensi bunyi bertambah besar sehingga suara terdengar lebih keras. D. Intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber suara. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawaban yang tepat adalah D. Kenapa jawabannya D? Ketika warga mendekati lokasi proyek, jaraknya ke sumber bunyi menjadi lebih dekat. Dalam fisika, semakin dekat kita dengan sumber suara, maka intensitas bunyi yang diterima telinga juga semakin besar. Akibatnya, suara alat berat terdengar lebih keras dan lebih bising. Konsep ini dijelaskan oleh hukum kuadrat terbalik, yang mana konsep itu berbunyi intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber suara. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu pada uji pondasi tiang, sinyal bunyi dikirim dari atas dan diterima kembali setelah dipantulkan dari dasar tiang. Jika waktu tempuh bolak-balik 0,02 detik dari panjang tiang 30 meter, berapa cepat rambat bunyi dalam material tiang tersebut? Oke teman-teman, langkah pertama yaitu mencari tahu unsur yang ada di soal tersebut. Tadi, waktu jarak tempuh adalah 0,02 detik, sedangkan panjang tiangnya adalah 30 meter. Pertama-tama, kita mencari tahu panjang totalnya, karena tadi bolak-balik panjang dikali 2 yaitu 30 kali 2 yaitu 60 meter. Oke teman-teman, kita masuk ke rumusnya. V sama dengan S per T atau 60 per 0,02 dengan hasil 3000 meter per detik, yaitu jawabannya adalah C. Oke teman-teman.